Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi para pemirsa dan sahabat Darun Najah 2. Di sini perkenalkan saya Kak Ikatin Azizia yang biasa disapa dengan Ustazah Ika atau bisa Mbak Kak Ika. Dan saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa Ramadan. Semoga semuanya lancar sampai nanti di ujung puncak Ramadan ini. Dan saya ucapkan juga selamat datang di program baru kami di podcast SMP Darun Najah 2. Kali ini saya bersama Kuning Cici namanya Salim. Beliau ini selaku kepala pondok pesantren PPAI Darun Najah 2. Dan kali ini kita akan sharing session ya Kuning. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya sapa dulu Kuning Cicinya. Selamat pagi Kuning, gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah. Semoga nanti bisa sampai selesai nggih 30 hari. Oke, amin. Untuk hari ini Kuningnya puasa nggih? Alhamdulillah. Tidak dihalangi oleh kamu. Sudah saat ini kegiatannya jenengan nopo? Saat ini karena sudah memasuki bulan Ramadan, jadi aktivitas pondok pun juga dirubah ya sistemnya. Jadi kalau biasanya siang hari itu anak istirahat, jadinya diganti dengan madrasah ini yang awalnya sesi pertamanya nggak ada asar, jadi nggak ada yoga karena jam formalnya kan lebih sulit berbeda selain bulan Ramadan. Untuk kegiatannya Kuning Cici sendiri untuk studinya sudah selesai nggih? Sudah selesai. Jadi beliau ini merupakan figur muda nggih. Jadi seusia beliau sebenarnya kita hampir sepantaran deh Kuning. Iya. Umurnya. Tapi beliau muda saya kan. Tapi beliau sudah hebat. Sekarang barusan menyelesaikan studi paskanya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim nggih. Alhamdulillah sekali, masya Allah. Semoga bisa dilanjutkan. Nggih, amin. Jadi beliau yang saat ini sudah hampir 2 tahun nggih Kuning bersama nggih. Menyelesaikan studi paskanya juga di tengah-tengah beliau menyelesaikan studinya, beliau juga bersama anak-anak santri yang saat ini sudah 2 tahun ya, 2 angkatan gitu. Nah, di dalam perjalanannya kan tidak yang namanya jalan tidak mulus gitu nih. Pasti yang namanya jalan itu ada belokannya, bahkan ada batu kerikilnya, di mana itu merupakan dinamika hidup perjalanan seorang manusia. Saya pengen tanya nih Kuning, kira-kira ada kesan dan pesan nggak selama ini dalam menghadapi begitu apa nggih, bukan tantangan tapi perjalanan selama 2 tahun ini berdirinya pondok pesantren? Kalau ditanya tentang perjalanan pesan dan pesannya nggih. Jadi seperti ini sih, karena kan semua orang itu kan diciptakan sebenarnya sama ya, keadaannya sama. Hanya mungkin memiliki definisi sendiri. Nah, tapi yang jelas kalau kita mengutip dari sampainya nanti, bahwasanya komunitas anfa'ohim. Jadi sebagai manusia adalah manusia yang paling manfaat gitu ya untuk orang lain. Manusia. Jadi sebetulnya dalam beribadah, entah itu kita menjadi seorang guru atau kita sudah memutuskan untuk untuk membuat suatu pendidikan, pasti di dalam perjalanannya akan menemui banyak hal-hal yang tak terduga mungkin. Nah, terus tips dan sarannya seperti apa agar apa yang kita cita-citakan itu bisa terwujud dan bisa
lestari ya, belajar yang pertama biasanya adalah ya selalu kuat dan selalu sabar, diikuti segala perjalanannya, dikalinya diikuti dengan telaten. Yang penting sih kuncinya ya sabar dan bersyukur sih, agar kita itu tergolong apa yang telah disadarkan. Karena kalau kita tidak memikirkan hal itu ya pasti ketika kita memenuhi sesuatu yang menurut kita itu sudah merasa capek, ya pasti kita akan berhenti. Tapi kalau kita mengingat kembali bahwasanya kalau kita nggak manfaat, nah berarti ya kita apa ya, tidak menjadi sesuatu yang telah dikatakan Nabi. Jadi harusnya sabar dan kuat. Intinya kesimpulannya sabar dan kuat ya. Dalam hal apapun ada kita. Iya, betul sekali. Terus untuk kegiatan Ramadan ini kan sudah masuk ke Ramadan gitu nih. Kira-kira kegiatan santri ini apakah sama dengan yang hari-hari pada biasanya? Ada perbedaannya? Alhamdulillah kalau untuk tahun kedua ini sedikit mulai dari formalnya juga apa ya, karena kan pengurus sama asatid ini kan lebih tahu juga ya, lebih pengalaman juga. Jadi yang membedakan itu kalau tahun sebelumnya tidak ada dalam kitab tidak bisa, kalau untuk bulan Ramadan tahun sekarang alhamdulillah dilaksanakan, malahan dan diharapkan itu bisa semangat bulan Ramadan. Walaupun nanti santri hanya 21 hari. 21 hari. Kitabnya itu ada kitab Wasoya dan kitab Ayyuhawalat yang isinya itu berarti siang itu ngaji gitu? Itu madrasah dunia. Kalau yang ada Isya itu ada tadarus Quran, kemudian berlanjut dengan salah. Jadi kegiatan santri full dan istirahatnya selesai sekolah formal mungkin 1 sampai 1 terus untuk adakah program terbaru yang sebelumnya belum pernah dilakukan? Mungkin seperti malam kemarin ya. Malam kemarin. Kami ada ajakan yang mungkin ya walaupun sedang belajar, jadi diajar oleh masyarakat sekitar yang diajarkan oleh satunya dan dokter, itu ada pawai obat healing. Berarti kita berpartisipasi gitu. Ya, pagi itu surat undangannya baru datang, kemudian saya teruskan ke wakil pondok ini terkait itu, kemudian oleh Yai diizini dan anak-anak ikut. Awalnya cuma santri putra, tapi ternyata yang putri ingin ikut juga. Iya, yang terus penting, sekali. Ya, yang penting pengurus bisa mengawasi. Dan alhamdulillah tadi juga dapat informasi bahwasanya yang mengikuti itu kurang lebih 1.400 santri, terus ada juga murid dari PTQ yang madrasah dunia. Jadi sepertinya ramai karena saya juga nggak ikut, cuma lihat videonya satu suara dan hebatnya juga sudah bawa obor gitu, walaupun undangannya telat. Berarti juga mempersiapkan langsung secara spontanitas, tapi hasilnya luar biasa ya. Ya semoga bisa menambah anak-anak lebih semangat lagi dan puasanya. Oh iya. Selanjutnya untuk bulan puasa ini juga kan selaku kepala dan yang manajemennya santri putri, kira-kira ada masalah terkait dengan puasanya anak-anak putri, misalkan kuning kayak kan kalau putri itu biasanya mengalami masa di mana dia tidak puasa, katakanlah dia kedatangan tamu yang tidak diundang, Iya benar-benar. Katakanlah menstruasi. Nah, kira-kira apakah kalau terus-terusan keluar darah itu, nah itu apakah juga disebut menstruasi? Bahkan anak-anak kan kadang itu keluarnya lebih dari seminggu atau bahkan lebih dari 15 hari. Nah itu seperti apa cara mengedukasi anak-anak ini? Soalnya kan anak-anak masih beradaptasi dengan lingkungan yang baru saja dari SD ke SMP, peralihan masa transisi. Jadi kalau dalam kitab itu kan dijelaskan bahwasanya tidak semua darah yang dikeluarkan oleh wanita itu dihukumi haid. Jadi seorang wanita itu wajib memahami apakah darah itu
dihukumi termasuk darah haid. Nah, selain darah haid itu dihukumi darah apa? Jadi ada darah nifas dan istihadah. Kalau nifas kan tidak mungkin ya. Kalau nifas itu kan selesai melahirkan. Nah, ada yang namanya istilahnya istihadah. Istihadah ini apa? Darah yang keluar pada saat tidak diperkenankan untuk haid. Oh, berarti kita kan harus tahu syarat dikatakan darah haid itu apa. Nah, jadi sebenarnya ada 3 kata kunci dasar darah itu bisa dihukumi haid. Yang pertama itu keluarnya tidak boleh kurang dari 1 kali 24 jam. Terus yang kedua itu keluarnya itu minimal suhunya sudah 15 jam. Nah, kemudian keluarnya itu tidak boleh lebih dari 15 jam. Nah, kalau misal sudah memenuhi 3 syarat ini berarti darahnya darah. Tapi kalau tidak memenuhi 3 syarat ini berarti namanya darah. Misal ada seorang wanita, kemudian dia itu sucinya masih 10 hari. Nah, sudah mengeluarkan darah lagi. Berarti darahnya darah apa? Berarti hukumi darah istihadah. Kenapa? Karena sucinya belum sampai 15 hari. Berarti 5 hari keluar pertama itu berarti istihadah dan seterusnya baru dihukumi haid. Nah, kemudian bagaimana gitu kan dengan kalau misal sekarang kan Ramadan ya, bagaimana puasanya? Nah, kalau orang istihadah itu dihukuminya sama seperti orang yang suci. Jadi tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Nah, kemudian apakah kemudian puasanya ini sah dan tidak perlu mengkodok lagi? Nah, ini sih yang paling penting bagi muslimah ya. Jadi jangan sampai mengira bahwasanya darah yang sudah keluar itu semuanya haid. Takutnya kalau itu nanti darahnya istihadah, akhirnya ditinggalkan. Nah, itu kan jadinya apa ya? Kita meninggalkan kewajiban ya dosa. Jadi harus betul-betul memahami darah yang dikeluarkan itu apakah haid atau haid. Jangan sampai kita dalam bulan suci Ramadan ini meninggalkan kewajiban. Sepertinya jamnya sudah mulai habis Jadi untuk mungkin ada closing statement atau amalan yang bisa disampaikan buat pemirsa dan sahabat Darun Najah mungkin Kuning. Iya. Apa ya? Kalau puasa itu kan sebetulnya kalau di Quran itu kan dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu sebetulnya diwajibkan, diperuntukkan itu kan dengan tujuan supaya kita ini bertakwa ya, lebih bertakwa kepada Allah. Jadi kenapa sih padahal minuman itu halal gitu ya, bisa diminum. Tapi kenapa ketika puasa itu kok tidak diminum, kita tidak berani meminum. Nah, itulah di situ letak berarti kita ini takut kepada Allah. Artinya apa? Jadi puasa ini jangan hanya digunakan untuk menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga puasa ini kita gunakan untuk sarana meningkatkan takwa kita kepada Allah. Jadi bukan hanya menahan lapar, tapi hindari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Gitu. Ya, baiklah sahabat pemirsa yang ada di rumah, baik ada di Pondok Pesantren Darun Najah 2. Kami akhiri podcast kami pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Kuning Cici menjadi ilmu yang berkah dan manfaat serta menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saya ucapkan sekali lagi selamat menjalani ibadah puasa Ramadan, semoga sampai ujung puncaknya. Dan jangan lupa klik like and comment, subscribe juga ya buat sosial media kami di SMP Darun Najah 2 ini. Kami akhiri, semoga apa yang kita kerjakan hari ini dan sampai nanti di akhir Ramadan menjadi pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.